Bagi setiap kita, tahun baru merupakan momen yang tepat untuk bersiap diri mencapai target baru dengan membuat resolusi baru. Menyambut tahun baru penuh dengan semangat baru dan pastinya kesempatan-kesempatan baru yang telah menanti. Mulai dari membayangkan target-target baru yang akan dicapai hingga menuliskannya dalam dream plan tahun baru, sambil berharap resolusi yang telah dibuat menjadi kenyataan. Rata-rata seseorang yang berhasil mencapai resolusinya adalah karena didorong dengan kondisi yang justru tidak mengenakan, seperti kondisi terdesak, gak ada pilihan lain, atau istilahnya kepepet, sehingga mau gak mau dia akan berusaha mengarahkan segenap kemampuannya untuk bertindak. Manusia pada dasarnya membutuhkan situasi kepepet untuk memaksa dirinya keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ada di depannya. Tapi masa sih harus bikin diri jadi kepepet dulu baru bisa berhasil mencapai resolusi? Enggak juga sih. Kamu bisa melakukan 3 langkah ini untuk membuat diri kamu bisa keluar dari zona nyaman dan segera bertindak melakukan sesuatu serta mengejar target yang ingin kamu capai. Langkah pertama, tuliskan konsekuensi akibat hal buruk yang akan terjadi kalau kamu nggak mencapai resolusi. Ternyata, otak manusia akan langsung memerintahkan tubuh untuk segera bertindak saat berada dalam kondisi kepepet loh. Simpelnya, kamu harus mulai mikirin nih, kira-kira akibat apa aja sih yang mungkin akan terjadi kalau resolusi tahun baru kamu nggak tercapai. Terus jangan lupa untuk dicatat ya. Karena secara psikologis, hasil tindakan manusia ternyata sebanyak 80%-nya didorong oleh rasa takut yang ada atau hal buruk yang ingin dihindarinya. Nah, logikanya untuk mastiin kalau otak dan tubuh kamu sinkron nih, biar segera take action buat mencapai target dan tujuan kamu, maka kamu harus sadar konsekuensi negatif yang akan terjadi kalau kamu gak mencapainya. Kamu boleh tulis hal buruk apa aja sih yang bisa kamu alami kalau nggak mencapainya. Misalnya nih, resolusi kamu tahun depan punya penghasilan tambahan dari kerja sampingan. Kamu tulis tuh hal buruk kalau tahun depan kamu nggak mencapainya. Contohnya, kalau nggak tercapai maka hidup saya semakin berat dan keluarga saya bisa menjadi korbannya. Nah, dengan bikin konsekuensi gini nih, otomatis diri kamu ngerasa harus banget kan untuk mencapai resolusi itu, demi diri kamu sendiri, bahkan juga untuk keluarga tercinta kamu. Sebaliknya, kalau kamu ngerasa baik-baik aja dan gak akan terjadi apa-apa kalau kamu gak mencapai resolusi itu, maka otak dan tubuh kamu pun akan enggan untuk bertindak. Langkah kedua, tuliskan hal-hal positif yang bisa kamu nikmati dari tercapainya resolusi kamu. Kalau faktor yang ngebuat manusia bertindak 80%-nya didorong dengan rasa takut, maka 20% sisanya adalah karena didorong untuk mengejar kenikmatan. Jadi pastiin nih, dari resolusi yang kamu buat, kamu juga harus nulis kenikmatan atau manfaat apa aja yang akan kamu rasakan ketika berhasil mencapainya. Jangan lupa untuk menuliskan juga mulai dari hal-hal yang bisa kamu rasakan yang terasa sangat menyenangkan. Misalnya, dengan contoh resolusi yang tadi deh, yang harus punya penghasilan tambahan dari kerja sampingan. Nah, apa sih manfaat yang kamu rasakan kalau hal itu tercapai? Manfaatnya, kamu bisa menabung lebih banyak, bisa memberi lebih banyak, bahkan bisa menyisihkan uang untuk berlibur, membawa seluruh keluarga kamu ke salah satu destinasi wisata yang sudah sangat kamu idam-idamkan dari dulu. Sama seperti poin pertama, kalau kamu gak nulis kenikmatan atau manfaat nyata yang bisa dirasakan di masa depan, maka otak dan tubuh kamu cenderung malas untuk mengerjakan resolusi tersebut.
Jadi segera tuliskan hal yang menyenangkan, menggembirakan, membanggakan diri kamu yang bisa kamu nikmati saat resolusi yang kamu buat itu tercapai. Langkah terakhir, buat resolusi kamu jadi lebih jelas dan spesifik. Coba cek deh resolusi yang udah kamu buat. Apakah kamu udah tahu dalam waktu beberapa hari ke depan apa sih yang harus kamu lakuin? Apa udah jelas hal apa aja yang boleh dan gak boleh dilakuin untuk ngebuat diri kamu bergerak mencapai resolusi itu? Ada teman saya yang pernah cerita, dia punya resolusi untuk ningkatin bahasa asing, terutama kemampuan untuk bisa lancar bahasa Inggris, agar dia bisa menjadi tour guide ke berbagai negara. Tentunya untuk mewujudkannya yang diperlukan gak cuma keterampilan bahasa Inggrisnya aja yang lancar, tapi level kepercayaan diri juga harus ditingkatkan. Dia juga harus menguasai sejarah dari berbagai tempat, juga keterampilan bercerita yang semakin ditingkatkan. Jadi, di langkah ketiga ini kamu harus menjadikan target resolusi kamu lebih spesifik sampai dengan hal-hal rincinya. Apa aja yang termasuk dalam aspek-aspek yang harus kamu lakuin sampai kamu bisa mencapai target tersebut, biar setiap langkah yang dilakukan menjadi jelas. Kamu bisa pakai prinsip 5W1H untuk memperjelasnya, seperti who atau siapa. Siapa aja sih yang bisa membantu kamu melakukannya? When atau kapan? Dalam seminggu ke depan, apa yang harus dikerjakan? Bulan depan, apa yang harus udah dicapai? Dan sebagainya. Where atau di mana? Di mana kamu akan belajar untuk meningkatkan kemampuan kamu? Apakah dengan mengikuti pelatihan, atau belajar dari ahli, atau menggunakan coach untuk membimbing kamu, dan sebagainya. Gimana? Sederhana kan? Kamu cukup ngelakuin 3 langkah ini untuk ngebuat resolusi kamu benar-benar jadi kenyataan. Lakukan 3 langkah ini dengan konsisten ya. Semoga resolusi kamu di tahun 2023 tercapai semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.